Baik, mohon maaf sebelumnya ini video lanjutan saya karena tadi video saya tidak terlanjutkan karena memori saya penuh. Mohon maaf sebelumnya Buk dan juga teman-teman semua. Oke, baik, saya akan lanjutkan ke pasangan asam basa konjugat. Konjugat berasal dari bahasa Latin yang berarti pasangan. Setiap kali asam berlaku sebagai pendonor satu ion H+, sekaligus membentuk basa konjugat, yaitu basa pasangan yang berasal dari asam Bronsted. Sebagai contoh, jika suatu asam A mendonorkan satu ion H+ pada air, salah satu produk reaksinya adalah ion amin. Jadi, amin adalah basa konjugat dari HA. Oke, baik, di sini ada pergambar. Sebaliknya, setiap kali basa menerima satu ion H+ sekaligus membentuk asam konjugat HA, yaitu asam pasangan yang berasal dari basa Bronsted. Kekuatan relatif pasangan asam basa konjugat. Di sini ada salah satu fungsi atau keunggulannya itu makin kuat keasaman, makin lemah basa konjugatnya. Asam kuat memiliki asam konjugat lemah. Asam lemah memiliki basa konjugat kuat. Basa kuat memiliki asam konjugat lemah. Basa lemah memiliki asam konjugat lemah. Di sini dia ada contohnya asam lemah dan asam kuat. Sini keunggulan dari definisi asam basa Bronsted. Memperluas daftar asam-asam yang mencakup ion-ion positif, ion-ion negatif, dan molekul-molekul netral. Memperluas daftar basa-basa yang mencakup molekul atau ion-ion yang paling sedikit mengandung elektron valensi bebas. Memperluas peranan air dalam asam basa menerima H1H+ dari asam membentuk ion H3O+. Dapat diperluas untuk pelarut-pelarut selain air, dan reaksi yang terjadi pada fase gas atau padat. Dapat menjelaskan hubungan antara kekuatan asam dan basa konjugat, dapat menjelaskan perbedaan kekuatan relatif pasangan asam atau pasangan basa. Dapat menjelaskan mengapa suatu spesies bersifat ad amphother, yaitu berlaku sebagai asam maupun basa. Kelemahan. Di sini ada kelemahan dari kelemahan utama dari teori Bronsted-Lowry. Untuk pelarut yang tidak mengandung proton tidak dapat digunakan selain itu. Sifat suatu zat tidak pasti, sangat bergantung pada pasangan reaksinya. Meskipun definisi asam basa Bronsted-Lowry lebih luas dari Arrhenius yang kita bahas tadi, fakta menunjukkan bahwa ada beberapa senyawa yang tidak mempunyai atom H seperti BF3. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu FeCiAiCl 3 menunjukkan sifat asam dalam reaksinya. Hal tersebut tidak dapat dijelaskan dengan teori Bronsted-Lowry, sehingga diperlukan definisi asam basa yang lebih luas lagi. Oke, baik, kita akan ke teori asam basa Lewis. Pada tahun 1932, ahli kimia G.N. Lewis mengajukan konsep baru mengenai asam basa sehingga dikenal asam Lewis dan basa Lewis. Menurut konsep tersebut, yang dimaksud dengan asam Lewis adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain, atau akseptor pasangan elektron, dan basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain, donor pasangan elektron. Oke, baik. Di sini ada teori-teorinya. Di sini ada konsep asam basa yang dikembangkan oleh Lewis didasarkan pada ikatan kovalen koordinasi. Baik, di sini ada contohnya. Baik, ini contoh dan kelebihan dan kekurangan dari teori Lewis. Keunggulan teori Lewis menggambarkan asam basa yang tidak dapat digambarkan oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Teori asam basa Lewis memperluas pengertian asam basa. Menurut Lewis, asam basa bukan hanya pelepasan ion H+ atau OH- atau transfer proton ion H+, melainkan senyawa yang reaksinya melibatkan pasangan elektron. Adapun kelemahannya, agar itu sukar menggambarkan reaksi asam basa seperti reaksi kimia ion Fe3+ dan ion Cn-,
karena keduanya tidak melibatkan H+ atau ion OH-. Selain itu, teori ini juga agak sukar menentukan kekuatan asam atau basa dan reaksi yang terjadi. Baik. Oke, sekian video dari saya, dan nanti saya akan lanjutkan lagi. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.